Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam pelayanan doa pagi GKJ Klaten. Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama di gedung gereja, sekali lagi kami ucapkan Shalom. Puji syukur kita manjatkan kepada Tuhan. Hari ini Sabtu 21 Desember, bagian akhir dari perjalanan pelayanan selama setahun. Kita akan memasuki masa cuti Natal 22 besok masih piket untuk pelayanan ibadah, Senin 23, dan akan berakhir masa cuti Natal dan Tahun Baru pada tanggal 6 Januari 2025, sehingga doa pagi dicutikan juga ya, disumenekan, diistirahatkan, dan akan dimulai lagi doa pagi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari, karena tanggal 6 baru saja selesai, hari pertama masuk, mohon maaf biar rata, mereka masuk dulu seminggu baru tugas doa pagi. Jadi ini terkait dengan cuti karyawan. Tanggal 11, lalu tanggal 12-nya hari Minggu, 14-nya hari Senin, tanggal 7 itu hari Selasa ya, 7 itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7, 8, 9, 10, 11, benar 11. 12. Saya tanggal 14 sampai 16 itu Januari ada acara ke Jawa Timur, pertemuan nasional jaringan doa My Home, di retreat, ada retreat pertemuan nasional. Jadi nanti yang hari Selasa tetap ada doa pagi, tayangan recording online akan kami sampaikan. Jadi tetap doa pagi kita mulai hari Sabtu tanggal 11 Januari. Ya, semoga menjadi catatan yang saling mengingatkan kita. Selamat memasuki masa raya Natal, mengisi cuti libur tahun Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan pribadi-pribadi yang Bapak Ibu kasihi. Baik itu para putra, menantu, dan para cucu yang boleh liburan kembali ke kampung halaman Klaten. Sekali lagi, doa pagi perjumpaan kembali akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Januari 2025. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita juga akan memasuki minggu akhir masa Advent dan masuk masa Natal. Besok pagi hari Minggu tanggal 22 Desember, besok pagi ada pelayanan sakramen pengakuan iman atau CD, dan juga baptis anak-anak bagi para orang tua yang membaptiskan putra-putrinya. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Hari terdekat dari tanggal 25 Desember, minggu terdekat, itu diadakan pelayanan baptisan secara reguler dari setahun 2 kali terjadwal, kecuali baptisan anak bisa sewaktu-waktu diajukan, tetapi kalau yang reguler dijadwalkan pada bulan Juli dan bulan Desember. Puji syukur ada 12 permohonan CD pengakuan percaya, para muda-mudi kita lulus kateksasi, lalu ada 4 kepala keluarga yang akan membaptiskan putra-putri, anak-anak di dalam keluarga mereka masing-masing. Oleh karena itu, mohon dukungan doa, pelayanan hari Minggu besok disertakan adanya baptisan dan pengakuan iman atau CD. Saudara sekalian, dengan penuh rasa syukur tentunya, di tengah jemaat silih berganti bertambahnya jiwa melalui baptisan dan CD. Di sisi lain juga ada yang puput usia, harus berpulang ke rumah Tuhan. Itu adalah dinamika demografi atau kependudukan kejemaatan ya. Ada pertambahan alami, ada pengurangan alami. Di sisi lain juga ada atestasi kepindahan keluar karena tugas ataupun tempat
alamat tinggal yang sudah mulai jauh di luar wilayah pelayanan gereja GKJ Klaten. Demikian pula ada yang atestasi masuk sanak saudara yang dari kota-kota lain pindah dan bergereja di tempat ini. Jadi ini merupakan dinamika kehidupan dalam bergereja. Di sisi yang satu bertambah, di sisi yang lain bernilai pengurangan jumlah jemaat. Dan sampai detik hari ini setiap akhir bulan data demografi itu update melalui sistem database jemaat bisa ditinjau oleh setiap jemaat. Kita tidak kurang mengembalakan atas nama, saya sebut atas nama karena banyak hanya nama saja tetapi hadirnya tidak di sini. Itu jumlahnya ratusan. Ya, di atas 250 orang satu gereja sendiri. Itu yang menjadi jemaat saya sebut atas nama. Saudara hanya mencatatkan nama tapi tidak pernah terlibat apa-apa di gereja ini. Hadir pun tidak. Hari Minggu enggak hadir. Ini bukan persoalan jawaban yang saudara sering berikan yang tidak pernah hadir itu. Saya tetap Kristen kok. Saya tetap beribadah, tidak harus lapor ke gereja kan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat datang ke tempat yang saya suka datangi. Ya, tapi tidak perlu juga kalau saudara mencatatkan nama tapi tidak pernah terlibat di sini. Ya, itu kurang bertanggung jawab kejemaatan saudara. Sehingga di tempat lain saudara tidak dituntut untuk lebih karena bukan jemaat. Di sini jemaat tapi tidak pernah nongol, hanya nama, sehingga nggak bisa dilibatkan lebih. Itu suam-suam kuku posisi kejemaatan saudara. Ya, mari. Ya, usia gereja ini sudah terlampau senior. Tapi kalau masih punya jemaat yang tidak senior hidupnya seperti ini, itu nyonggoisin saudara. Itu tidak nyaman, tidak memberi kenyamanan kepada semua pihak. Mari ajakan seru dalam artian keras ini saya sampaikan karena lembut sudah tidak tembus. Perhatian kunjungan tidak kurang-kurang. Ya, sudah kami datengin. Ya, berarti ini memang kategori person-person yang tidak bisa dibiarkan begitu. Perlu nanti pada database tahun tertentu kami mau database bersih. Berapa sebenarnya yang tercatat dan aktif itu yang akan kami databasekan. Yang lain kita sodori surat atestasi kalau mau pindah-pindah. Sehingga tidak main-main dengan kejemaatan ya, ketika ada ketidaksukaan dengan gereja menyebut-nyebut sebagai jemaat yang peduli lalu membuat kritik, melakukan gerakan massa tapi sehari-harinya tidak pernah ada di dalam gedung gereja. Hari Minggu nggak pernah kebaktian, rumahnya tidak pernah dipakai untuk sarasean, tapi begitu ada hal-hal yang merasa kurang cocok, wah suaranya kenceng sendiri dan seterusnya. Nah, itu akan kita tegasi mau di dalam bersama-sama atau tidak, supaya nanti database-nya jelas. Jemaat itu adalah mereka yang aktif perjamuan kudus, datang setiap hari Minggu ibadah, mau melayani, ambil bagian dalam pelayanan, berkontribusi ekonomi kepada gereja juga. Tidak hanya pikulannya diserahkan ke orang lain, protesnya dipikul dia. Nah, itu tidak membuat kedamaian kehadiran saudara di tengah jemaat. Perbaiki, bertobat, tinggalkan cara-cara yang seperti itu. Tidak ada ayat pendukung pola hidup yang seperti itu kalau itu dihidupi di tengah keluarga atau jemaat Kristen. Tidak ada satu ayat pendukung yang mengajarkan hidup tanpa kejelasan atau kesetiaan seperti itu. Itu evaluasi akhir tahun kami mengenai kejemaatan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, mari dibantu bersama memecahkan pergumulan-pergumulan seperti ini. Lebih memperhatikan, ya kita pasti melakukannya, tapi ya jangan bertepuk sebelah tangan. Ayo gayung bersambut tangan. Kalau sudah diperhatikan, dilayani, tidak ada hal-hal yang membuat yang kita buat sebagai para pemangku jabatan gerejawi itu kita buat mengecewakan secara krusial, mendasar kepada jemaat, ya jangan terlampau mencari-cari dan mengada-ada. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun gereja ini, mengisi kehidupannya, mewarnai dengan hal-hal yang baik. Supaya di sisi lain kehidupan gereja ini bertumbuh, hidup, tapi di sisi lain kehadiran setiap jemaat juga mengalami hal-hal yang baik.
menjadi baik atau tidak, mendapat hal positif atau tidak, itu bukan dari orang lain, tapi dari bagaimana setiap pribadi jemaat itu menyumbangkan. Bila yang disumbangkan adalah suara-suara sumbang, ya kehidupan saudara sumbang. Bila yang disumbangkan adalah hal yang baik, pikiran baik, ide baik, ya donasi yang baik, ya, dukungan finansial yang baik, ya saudara akan menuai hal baik dari yang saudara tebar atau saudara tabur itu. Di sisi lain, pembinaan generasi menjadi tidak mudah di gereja mainstream seperti GKJ Klaten ini, tapi terus kita usahakan. Ya, kalau database jumlah pemuda remaja ya di atas 70 orang, tetapi hadir ibadah remaja ya masih belasan orang. Itu juga menjadi sorot keprihatinan di akhir tahun. Di sisi lain juga generasi sekolah minggu, ya kader pengajar itu minim, jadi piyayinya hanya itu terus. Kita membutuhkan sumbangan SDM, Bapak Ibu yang punya panggilan, talenta untuk mengajar sekolah minggu, bercerita, memimpin pujian, bermain musik, para muda-mudi bisa membangun mata rantai yang seperti itu. Ya, tapi selama ini jumlahnya sangat minim. Sementara anak-anak yang dibina sangat membutuhkan kreativitas, karena di sekolah saja cara mereka belajar sangat kreatif, ya dengan media, dengan alat bantu teknologi, bisa melihat YouTube dan seterusnya. Namun gereja dalam hal ini penyelenggaraan sekolah minggu mungkin masih cenderung konvensional, pengelolaan kelasnya, isi puji-pujiannya, kreativitas acara-acara ekstra di luar hari-hari minggu biasa, mungkin itu butuh orang-orang yang betul-betul punya keterpanggilan, dan tidak mungkin itu ditumpukan di pundak kami sebagai pendeta harus menyurambai semuanya dengan sempurna. Kami membutuhkan keterlibatan ide, gagasan Bapak Ibu semua. Evaluasi yang lain, pelayanan sosial mantap, kita sangat sigap dalam hal pelayanan sosial, baik internal di tengah jemaat, lalu kepedulian kepada sesama, ada di backup dengan regu bantuan cepat, tresno sesami, ya jangan lupa RBC itu singkatan dari regu bantuan cepat. Regu itu kelompok, bantuan itu tugasipun paring pitulungan, cepat ya datangnya cepat, reaksinya cepat, responnya cepat. Nama regunya tresno sesami, mengasihi sesama. Kita sudah bergerak di berbagai event gerejawi maupun juga pertolongan sosial, kematian, orang sakit, alat bantu kesehatan yang sifatnya mendadak, maupun kejadian-kejadian gangguan keamanan yang terjadi di rumah, di perumahan, anggota jemaat yang sambat kepada RBC mendapatkan respon cepat. Itu bentuk kepedulian sosial kita kepada jemaat, mantap. Lalu yang lain, pembinaan rohani, ya kataksasi berjalan, ada kelas bina iman, 1 tahun 2 kali kelas, mulai akan dirintis dan diteruskan di 2025. Respon dari peserta, mereka sangat dicerahkan, ya menjadi pribadi Kristen yang semakin paham nilai-nilai iman Kristen untuk membangkitkan pertumbuhan rohani secara pribadi maupun kebersamaan di tengah gereja, dan mungkin juga menjadi kelas kader, mempersiapkan mereka yang bisa dikader menjadi pemimpin gereja, menduduki jabatan penatua, diaken, atau bahkan ada yang terpanggil untuk menjadi pendeta untuk sekolah teologi dari kelas bina iman. Ada pemuda, ada bapak, ada ibu dengan variasi usia yang berlapis. Kita akan tingkatkan, diadakan lagi. Kalau dengan nama kursus teologi jemaat itu, kata teologinya dipandang dhuwur, ya saya pakainya sederhana saja, kelas bina iman. Ya, di dalam iman ada nilai-nilai keteologian, mempelajari hal-hal yang bernilai teologis, bahkan doktrinal, berbicara tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen yang mendasar atau yang dasariah. Nah, sesudah itu nanti dikembangkan kepada bina iman yang dalam wujud-wujud skill, keterampilan, karunia, pengembangan karunia atau talenta, ataupun wacana-wacana pengetahuan-pengetahuan teologis yang lain yang dikemas dalam bahasa jemaat. Itu harapan kami akan menjadi ruang pembinaan
di tahun 2025 nanti ada dua angkatan kelas yang bisa dibuka. Tahun kemarin sudah membuka satu kelas dengan jumlah cukup maksimal, di setiap blok mengirim 5, jadi setidaknya ada 25 sampai 30 orang setiap angkatan peserta bisa ikut di kelas Bina Iman. Di sisi ekonomi jemaat, ya kita ada paguyuban Tresno Lumintu. Semoga menjadi paguyuban yang secara organisasi ekonomi sehat seperti layaknya koperasi simpan pinjam. Sehat cash flow-nya, sehat mentalitas pesertanya atau anggotanya untuk menabung maupun untuk melakukan hak peminjaman, tetapi juga punya kewajiban membayar yang sehat. Itu bentuk atau usaha bagaimana gereja hadir nyata, bisa menjadi pertolongan. Dan saya mengerti Tresno Lumintu banyak menjadi pertolongan keluarga-keluarga ya, ketika membutuhkan biaya anak, pendidikan, biaya kebutuhan-kebutuhan dadaan dalam jumlah yang cukup murwat ya. Monggo dikelola dengan baik, jujur, adil, mensejahterakan semua pihak untuk bisa dikembangkan, bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kesejahteraan ekonomi. Lalu untuk paguyuban-paguyuban yang lain ada banyak yang belum ikut dari sisi jumlah jemaat dengan jumlah kepesertaan, padahal ini punya nilai kepentingan yang sangat baik sekali, yaitu Tresno Duhito. Itu semacam subsidi silang dalam masa kedukaan. Mari Bapak Ibu saya dorong betul yang belum ikut. Bukan untuk kepentingan saudara, tapi keikutsertaan saudara itu menopang untuk kepentingan mereka yang pada saat kedukaan sangat membutuhkan topangan biaya dasar penyelenggaraan peristiwa kedukaan di rumah, ya, penyelenggaraan peti jenazah, pembiayaan liang lahat di tanah makam, lalu ubur rampe untuk pangruk tiloyo. Itu bagi yang tidak sedang siap atau sedang ada, itu kehadiran Tresno Duhito sangat dirasakan membantu. Bagi Bapak Ibu yang kagungan, mungkin nggak soal menerima bantuan kecilnya 2 juta, besarnya 2,5 juta, senilai itu. Tapi kalau Bapak Ibu ikut, iuran Bapak Ibu itu berguna. Kalau nanti Bapak Ibu yang dawah katimbalan sedo tidak dikersakne ditampa, ndak apa-apa. Tapi keikutan Bapak Ibu menopang gereja untuk hadir dalam suasana kedukaan itu punya kesiapsiagaan anggaran. Sementara yang dibiayai masih yang berstatus anggota. Nah, itu butuh subsidi silang. Kalau pesertanya nanti semakin surut, sementara butuh keuangannya, bobotnya sama, setiap kejadian harus mengeluarkan nominal yang sama, tidak bisa tertopang. Maka saya mendorong, mari ikut serta daftar untuk yang Tresno Duhito ini ya, sehingga nanti kesejahteraan di saat kedukaan itu bisa tertopang. Demikian kurang lebih review singkat selama 1 tahun 2024 pelayanan. Kita akan unutan momen besar HUT ke-100 tahun GKJ Klaten dan terselenggara dengan baik. Masih banyak hal-hal yang masih perlu dikembangkan, tetapi kemarin sudah diselenggarakan dengan maksimal, melibatkan semua unsur jemaat, ya, pemberdayaan talenta dan seterusnya, serta mengadakan ibadah, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain penunjang peringatan 100 tahun GKJ Klaten. Itu menelan anggaran yang tidak sedikit di tahun ini, dan tahun depan 2025 kita akan memasuki lembar baru caturwarsa yang keempat, ya, masuk ke 5, yaitu mulai masa untuk regenerasi pemanggilan calon pendeta. Mari semua terlibat dalam doa, mau ditunjuk untuk menjadi panitia, mau menyiapkan segala sesuatu dan tetap dalam suasana damai. Jangan sampai pemilihan pendeta di GKJ Klaten yang akan dimulai penggalangan kepanitiaannya 2025 nanti menimbulkan ekses perselisihan sampai ke perpecahan jemaat. Jangan sampai, belajar dari banyak pihak, ya, dikawal dengan doa,
didewasakan pemahaman pengertian bahwa memilih calon pendeta itu bukan seperti demokrasi politik, ya berkubu sana berkubu sini, antar kubu saling serang, tidak, tapi kita adalah memberi ruang bagi Tuhan berkehendak. Sedangkan metode pemilihan yang sering dipakai itu hanya cara. Kalau nanti ada metode lain yang lebih memberikan ruang aman kepada persekutuan, itu yang paling akan kita pilih. Pokoknya jangan sampai ada yang mengancam menodai nilai persekutuan. Semua tampil dewasa, semua berhati luhur, seluruh jemaat dari blok 1 sampai blok 5, sehingga keutuhan, kedamaian, ketentraman gereja sampai masa pergantian nanti bisa berjalan dengan damai sejahtera. Monggo kita wiwiti, kita bersatu hati di dalam doa. Kita kuduskan bersama dalam pengakuan, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turunlah menaungi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dilanjutkan doa persiapan firman. Kami memanjatkan doa akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah di hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu terang, sehingga kami dapat memahami isi pembacaan firman hari ini, merenungkan dan menjadi makanan rohani kami, menjadi dasar hati kami untuk menjadi pendoa di hadapan Tuhan, serta menjadikan kami memiliki pijaan dan pedoman iman. Bersabdalah, ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami panjatkan, haleluya, amin. Bapak Ibu, mumpung teringat hari Selasa kemarin ya, bacaan yang benar adalah Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 4. Ini tulisan saya juga berbunyi Yesaya, tapi mulut bibir saya mengatakan Yohanes 11 ya. Yang benar Yesaya 11 ayat 1 sampai 4 ya. Terang keadilan Tuhan. Hari Selasa kemarin mengupas tentang keadilan. Hari ini kita bertemu dengan sesuai dengan tema besar di bulan Desember ya. Terang mengatasi kelemahan. Terang datang mengatasi kelemahan. Bacaan diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-13 sampai 17. Firman-Nya demikian, Lukas 13 ayat 13 sampai 17. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang berkenan mendengar firman ini, merenungkan dan siap melaksanakan. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah lama, yaitu 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia mengalami sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya, ini sakitnya sampai merubah tekstur tubuh karena 18 tahun. Sakit bungkuk. Kalau bungkuk ke depan itu ada namanya skoliosis, ada namanya lordosis ya. Ini bungkuk ke depan.
Ternyata Bapak Ibu bukan sekedar itu gangguan otot ataupun itu ortopedi gangguan tulang, tetapi kebungkuan wanita ini ada gangguan kuasa kegelapan. Petunjuk bahwa hal ini pun bisa terjadi di zaman atau di dunia kita yang modern ini. Ada gangguan bentuk tubuh, ya maaf, panjang sebelah, tangan, kaki, jari, jemari, maaf, bengkok, tidak simetri seperti pada umumnya, dan seterusnya. Ternyata iblis bisa bermanifestasi di balik biasa atau ketidaknormalan yang biasa terjadi dalam bentuk tubuh manusia. Wanita ini mengalami gangguan yang sudah menetap, bahkan dibawanya sejak masa kecil. Ya. Lalu ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Bagian kedua, bagian pertama, iblis bisa memanifestasikan bentuk sakit itu apa saja, termasuk yang secara kasat merubah organ, bentuk normal organ tubuh manusia. Yang kedua, kesembuhan itu bisa datang dari anugerah, belum meminta. Mungkin tidak pernah akan meminta karena tahu itu bukan lazimnya penyakit yang dimintakan sembuh. Ya, yang lazimnya itu kalau urusan dengan doa permintaan sembuh itu yang langsung kelihatan itu manifestasi kuasa kegelapan gitu ya mungkin ya. Atau penyakit yang memang masih punya nilai harapan sembuh karena tidak bersifat keturunan, apalagi merubah bentuk alami organ tubuh. Mungkin orang masih punya keberanian, punya hati, punya nyali untuk minta sembuh. Wanita ini sudah tidak berada di ruang itu. Dia hanya menunggu nasib kehidupannya saja. Tetapi mata batin Yesus yang kudus, suci, dan murni melihat di balik bongkoknya itu ada roh kegelapan yang mencengkeram, disebut tadi di bagian awal ya, membelenggu dia. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, ya. Mengalami gangguan organ fisik, tidak bisa bergerak secara motorik, bukan sekedar patologis gangguan tulang atau gangguan otot atau gangguan bawaan lahir, tapi manifestasi bentuk perwujudan iblis menyengsarakan ciptaan Tuhan yang namanya manusia. Itu prinsip kedua, itu prinsip pertama atau poin pertama, bahwa iblis itu bisa bermanifestasi menimbulkan hal yang bersifat penderitaan. Jadi jangan ragu-ragu membawa seperti itu, mendoakan seperti itu kepada Tuhan. Karena intinya iblis datang membikin ciptaan tidak dalam damai sejahtera, tapi dalam penderitaan. Bahkan berkembang sedikit, kadang tidak kita sadari, bentuknya hanya batuk-batuk, bentuknya hanya sedikit pening dan masih bisa beraktivitas, tapi sudah mengurangi rasa happy. Derita sakit-sakit yang sepertinya lumrah kecil-kecil tidak mematikan seperti kanker, ya, atau kena gagal ginjal seperti itu, sepertinya tidak mematikan, tapi bisa itu juga bentuk dari manifestasi iblis. Bahkan kutuk itu bisa merupakan buah dari saudara melakukan suatu perbuatan yang menjadi celah iblis untuk melakukan kejahatan dalam tubuh raga saudara, ya. Berawal dari ketidaktaatan saudara kepada Tuhan atau perbuatan saudara yang bersinggungan dengan kuasa kegelapan, melahirkan kutuk dalam kehidupan. Nah, kutuknya tidak selalu bentuknya itu berat-berat, tapi bisa jadi dalam bentuk yang tidak kita sadari itu sebagai manifestasi pekerjaan iblis. Nah, pada level tertentu sulit membedakan ini sakit patologis, sakit biasa, atau ini betul-betul sakit yang merupakan manifestasi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita masuk ke dalam ruang yang berbeda dalam melihat penyakit wanita yang 18 tahun
bungkuk ini. Ternyata di dalam dirinya ada kuasa iblis yang membelenggu, yang mengikat sehingga dia tidak, ada roh sehingga dia tidak bisa berdiri dan punggungnya mengalami pertumbuhan yang abnormal, tidak seperti dalam kenormalan. Lalu Yesus melakukan penyembuhan kepada orang itu. Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Buah dari kasih karunia anugerah Yesus, melihat dengan mata rohani bahwa bongkoknya punggungnya wanita itu bukan persoalan medis murni, tapi ada kuasa kegelapan, maka tangan Yesus menjamah mengusir roh yang bermanifestasi di situ. Seketika itu juga kaki yang tidak bisa dipakai gerak, punggung yang bengkok kembali dalam kenormalan. Namun Yesus mendapatkan sandungan soal dari orang-orang Yahudi. Pekerjaan yang dia lakukan begitu baik, membebaskan orang dari belenggu roh kegelapan, dipandang oleh orang Yahudi sebagai pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat, di mana ada aturan hukum Sabat, 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 istirahat. Yesus dianggap bekerja di hari ke-7. Saat tangannya menjamah, mulut bibirnya berkata penuh kasih, ya, di ayat yang ke-12, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ketika itu dikerjakan Yesus dengan tanpa berkeringat, saya menyebut demikian, tetapi di mata orang Yahudi namanya sudah tidak senang. Yesus dikategorikan sebagai pelanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus menjawab, bukankah di rumahmu ada lembu sapi yang ketika hari Sabat kamu pun harus membukakan tali dari ikatan di kandangnya, lalu menuntunnya ke tempat yang berumput hijau untuk makan, bahkan engkau menyediakan minum bagi sapi-sapi itu. Wanita ini anaknya Abraham, dia manusia, diikat 18 tahun oleh roh yang membuatnya mengalami penderitaan. Salahkah aku kalau di hari Sabat ini melepaskan tali roh itu dan membuat dia menari, memuji, memuliakan nama Tuhan? Tidak ada satu jawaban, semua lingsem atau malu dengan cara pandang yang begitu kaku untuk demi menyerang ketidaksukaan mereka kepada Yesus. Semua yang dilakukan benar pun tak kelihatan benarnya. Isinya hanya salah, kurang, tidak percaya. Ya, itu penyakit roh keagamaan. Ya, orang-orang Yahudi yang merasa punya agama paling sempurna, mendengar ajaran Yesus dianggap menyimpang dari keyahudian. Apalagi yang dilakukan Yesus menyembuhkan di hari Sabat dianggap melakukan pelanggaran berat, sehingga mereka menumbuhkan benih kebencian orang-orang Yahudi kepada Yesus, sampai akhirnya Yesus disalibkan oleh ketidaksimpatian orang-orang Yahudi, melahirkan rancangan untuk membinasakan. Bagi orang-orang Yahudi Yesus binasa, bagi Allah Yesus sedang menjalani tugas mulia menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya. Mari Bapak Ibu, melalui renungan ini, jangan ada kehidupan kita, kehidupan sesama kita masih diikat dan dibelenggu dalam kuasa kegelapan. Hadirlah saudara dengan membawa tangan Kristus. Ketika Yesus menjamah punggung orang itu, sudah diawali dengan kalimat berkat dan kalimat iman. Ibu, penyakitmu sembuh. Tangan Yesus menjadi sarana, menumpangkan berkat, membawa terang sehingga roh yang sifatnya gelap itu lenyap. Kesembuhan ilahi di dalam Yesus sesederhana itu. Diperlukan iman, diperlukan percaya, diperlukan pengenalan yang mendalam kepada Tuhan. Sehingga terangnya pun bisa saudara dan saya hadirkan untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan kelepasan dari kuasa yang sifatnya kelemahan ataupun kegelapan. Roh yang dari kegelapan itu ketika bermanifestasi dalam diri manusia,
menebarkan dampak satu keluhan. Kalau saudara mendapatkan sakit, ya, yang wajar itu sakit, sak loro-lorone mungkin secara manusiawi dewasa itu bisa menahan. Tetapi kalau ada sakit yang sudah tidak sadar saudara, maksudnya dalam ketidaksadaran, saben ketemu orang, setiap menit itu mendorong saudara untuk mengeluh, duh kayak piye to ki tanganku iki umpamanya. Lalu dalam kesendirian saudara juga mengeluh. Saudara, indikasi itu bukan sekedar sakit patologis, medis, tapi bisa jadi itu sakit yang karena manifestasi kuasa kegelapan, mendorong hati untuk terus mengeluh hingga menghilangkan syukur, mempengaruhi orang lain tidak bahagia, seisi rumah tangganya, seisi keluarganya kan jadi nggak tenang itu, sambat terus, ngerintih terus, ngaduh terus. Padahal secara usia dewasa tidak mah itu sakitnya ya yang ada di situ. Tetapi kalau itu hanya medis biasa, mungkin satu bisa ditolong dengan obat, dua dikendalikan dengan kedewasaan kita. Basa Jawane diempet, ya. Ketutuk paku, masang paku ketutuk jempolnya. Senut-senutnya itu 24 jam, saya ngalami itu. Tapi ya tidak terus setiap menit, setiap hari, setiap ketemu orang kan mengeluhkan senut-senut kita. Bahkan kita tinggal beraktivitas, naik motor pun senut-senut itu, jarum itu, birunya hilangnya bisa seminggu, senut-senutnya 3 hari. Ya. Kalau itu berjalan wajar ya itu benar-benar karena by insiden ketutuk jempolnya. Nek bar ketutuk dorongan itu untuk mengeluh, untuk sangat memanjakan jempol yang ketutuk ini, lalu nggak bisa beraktivitas, ada rasa ingin diperhatikan dari sakitnya ini, bisa jadi itu bukan sekedar ketutuk biasa itu nanti ya. Bisa jadi di situ ada manifestasi kuasa lain untuk membuat saudara tidak mengalami damai, tidak bisa mengucap syukur. Yang kedua, indikasi lain selain menghilangkan rasa syukur, menghadirkan keluhan, manifestasi kuasa kegelapan itu tidak bisa sembuh dengan medis. Itu indikasi kedua. Sudah diperiksa, sudah diobati, ada kewajaran yang sudah saudara tempuh untuk penyakit itu, tapi tetap melekat, tidak sembuh. Itu bisa diindikasikan pekerjaan kuasa gelap. Lawannya, sembuhnya, tidak ada kata lain, dijamah dalam iman melalui nama Yesus. Arahkan hati saudara beriman. Baik saudara yang menangi orang lain mengalami penderitaan seperti itu dan saudara mau menjadi pendoanya, berdoalah dengan iman. Sebelum menumpangkan tangan sudah katakan saja, sembuh ini penyakitmu ini oleh Yesusku yang akan aku bawa dalam doa. Kamu mau aku doakan dalam nama Yesus? Doakan dia. Sembuh, saudara melakukan kesaksian, menghadirkan Yesus bagi mereka yang direnggut penderitaannya dengan menerima derita sakit orang mari-mari. Sepele bentuknya ya mung luka kecil, sepele bentuknya mung nyeri, sepele bentuknya mung watuk-watuk, sepele bentuknya mung rasane kliengan, tensine biasa, di MRI rano saraf sing kejepit, ning bikin gak nyaman, bikin gak bisa merasakan hari ke hari itu dalam kesukacitaan. Sudah diobatke, sudah didokterke, tidak ada perubahan. Itu bisa jadi manifestasi kuasa kegelapan. Yang berikutnya, mengarahkan orang kepada keputusasaan dan sampai kepada menolak cinta kasih Tuhan. Membuat orang menjadi hambar, tawar hati. Dari menderita sakit, membuat orang tidak bisa mengasihi dan menerima kasih Tuhan. Tidak bisa mengakui kehadiran Tuhan. Sampai meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Bapak Ibu, memang itu kemurahan sembuh itu datang dari Tuhan. Artinya tidak semua derita sakit ketika dibawa dalam doa, Tuhan jawabnya sebobot dengan permintaan kita sembuh. Tetapi jangan sampai atau sakit itu membuat saudara kehilangan percaya gara-gara saudara tidak disembuhkan. Saudara masih dikasihi Tuhan dari sisi-sisi yang lain kalau seandainya sakit itu tidak disembuhkan. Ada bagian yang memang Tuhan tidak mengizinkan serta-merta. Tetapi kalau itu memang kuasa kegelapan dan Tuhan tidak berkenan itu mengganggu hidup saudara, juga tidak menutup kemungkinan sesederhana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bongkok, tekstur tubuhnya itu
dengan kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Maka yang terpenting adalah beriman dulu, percaya dulu, doakan dulu. Ini dari kuasa gelap atau bukan dari kuasa gelap, saya membawanya dengan iman, minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Diberi sembuh, menguatkan iman. Tidak diberi sembuh, tidak boleh melunturkan iman. Doamu sudah didengar. Jawabannya bisa iya, bisa nanti dulu, bisa tidak. Kalau tidak, saudara minta kekuatan untuk menanggung. Saudara menghitung berkat-berkat yang bekerja di sisi yang lain. Walaupun aku loro ning kok ya rezekiku ora mandek ya. Walaupun aku loro ning kok aku ya kuat, diparingi kuat ya, dan sebagainya. Seandainya tidak diberi sembuh, itu bukan berarti saudara tidak dikasihi, doanya tidak mujarab. Tuhan sedang punya rencana lain untuk tetap menyatakan kasih kepada saudara, bukan hanya melalui memberikan. Memang yang paling ideal kan apa yang kita ingin dan kita doakan itu terjadi. Itu yang paling ideal. Tapi kalau Tuhan berlaku tidak seperti yang kita ingini, itu bukan berarti saudara harus meninggalkan Tuhan. Boten perlu ical pracaya panjenengan. Gusti kagungan rancangan. Lan katresnanipun tetep makarya wetah wonten ing gesang panjenengan. Mila tetep ajrih asih manembah lan sampun nyupatani Gusti awit boten dikabulke donga panjenengan. Semoga terangnya menjadi pembebas bagi penderitaan. Terangnya melepaskan saudara yang terindikasi tubuh saudara diganggu oleh kuasa kegelapan. Pagi ini temukan mujizat itu. Bangun iman. Hadir seperti wanita tadi polos. Berserah kepada anugerah Tuhan. Supaya derita saudara saat ini ada di hati Yesus. Dan Yesus berkata, Ibu. Dan Yesus berkata, Saudara. Dan Yesus berkata, Bapak. Hari ini penyakitmu sembuh. Dan jamah dengan menghadirkan tangan. Yesus disimbolkan dengan tangan saudara memegang bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Pegang firman-Nya. Terang kehadiran Yesus membawa kelepasan 18 tahun bungkuk karena ada roh. Roh itu dibebaskan. Dan seketika wanita itu berdiri dan bergirang. Hari ini pun terjadi di ruang saudara mengikuti tayangan acara ini. Ada kesembuhan untuk saudara. Di tempat ini, di gereja ini, Bapak Ibu yang hadir, Roh Yesus berkuasa atas segala manifestasi kegelapan yang mengganggu kesehatan saudara. Mari kita akhiri dengan masuk di dalam doa dan Tuhan menggerakkan kemujizatannya untuk diturunkan kepada saudara pagi hari ini yang percaya. Saudara mengalami. Yang memegang firman Tuhan dan memberi ruang iman, saudara mengalami. Engkau sembuh hari ini. Saya hanya meneruskan. Dengan iman saya pun memperkatakan kepada saudara, seperti Yesus berkata kepada wanita itu, Ibu, penyakitmu sembuh. Pagi ini saya perkatakan kembali dengan iman. Saudara, hari ini penyakitmu sembuh. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit dan Bapak Ibu merasa ada bagian yang tidak wajar, sudah diobati, tidak ada kurangnya, ada bagian yang tidak wajar mendorong ibu bapak untuk menjadi emosi, untuk mudah mengeluh, untuk mengalihkan perhatian, berpusat kepada penyakit atau penderitaan itu. Datangnya itu dari kuasa gelap. Saya tidak tahu sakit apa yang sedang Bapak Ibu alami, namun Tuhan mendorong untuk memperkatakan apa yang diajarkan dalam firman pagi hari ini. Semua yang sudah mendengar berita firman ini, semua penyakitmu sembuh. Kini angkat tanganmu. Yang beriman saudara mengangkat tangan, yang percaya saudara mengangkat tangan saudara. Terimalah kuasa kesembuhan dari Yesus ada di tangan saudara saat ini dan letakkan di bagian tubuh saudara yang sakit, sama seperti saudara membayangkan Yesus
meletakkan tangannya di punggung seorang wanita yang bungkuk 18 tahun. Sekarang letakkan dengan iman. Di mana gangguan penyakit saudara? Letakkan dengan iman. Tangan Yesus menjamah. Dan kini sembuh di dalam nama Yesus semua sakit yang saudara alami. Lepas. Diterima kesembuhan dari Tuhan. Bergiranglah, bersukacitalah. Tuhan sudah melepaskan saudara dari belenggu roh kegelapan yang membuat saudara mengalami sakit dalam ketidakwajaran, mengganggu kesukacitaan, mengganggu ucapan syukur, mengganggu aktivitas, menyita perhatian, merusak ketentraman saudara. Hari ini tangan Tuhan sudah menjamah. Rasakan, rasakan dengan penuh kasih. Saudara, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami melanjutkan doa syafaat, berdoa untuk memasuki masa cuti libur Natal Tahun Baru. Sanak saudara kami kantor gereja menerima hari untuk cuti. Aktivitas gereja juga menyesuaikan. Untuk itu kami doakan dan kami berkati masa cuti menjadi pemulihan sehat, letih lesu dari sanak saudara kami disembuhkan. Kami juga berdoa perjalanan-perjalanan keluarga meninggalkan kota-kota perantauan untuk berlibur masa Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Menantu, anak, cucu, semua yang akan berperjalanan kendaraan umum, membawa kendaraan pribadi, semua diberkahi Tuhan, perjalanannya dimudahkan, sehingga selamat sampai ke tengah anggota keluarga. Kami juga berdoa secara khusus permohonan keluarga Bapak Ibu Mujiman, Blok 4, di mana hari Minggu yang akan datang akan ke Kalimantan, bersama seluruh anggota keluarga dari Klaten, mengisi masa cutian berkunjung ke salah satu anak yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Mujiman, memohon didoakan kiranya dalam perjalanan yang ditempuh semua dalam kendali Tuhan membawa keselamatan hingga setelah masa cuti bisa kembali ke Klaten, kembali dengan aman. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Sri Rahayu Bagio, Bapak Bagio yang ada di Blok 5 Tegalyoso. Demikian pula untuk Ibu Sri Lestari Paryono yang ada di Blok 1. Pasca pemasangan alat untuk hemodialis atau cuci darah. Tuhan tambahkan semangat kepada sanak saudara kami ini sehingga pemulihan di dalam nama Yesus terjadi. Kami juga berdoa untuk si Bu Rusdinah yang sudah dalam keadaan sepuh, kami bawa dalam doa. Kiranya kuasa lain tidak bermanifestasi, lepas dan meninggalkan tubuh jiwa raga Ibu Rusdinah. Dalam nama Yesus dari tempat jauh ini, kami menghantarkan doa kelepasan untuk Ibu Rusdinah, tidak dibawa oleh kegelapan, mengalami derita kehidupan. Hangatkan dia, peluk erat ya Yesus, dan berkati. Hidupnya menjadi milik kepunyaanmu, percaya kepadamu, beribadah kepadamu. Tuhan ampuni segala dosa kesalahannya, berikan ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Kami juga berdoa untuk esok hari kami akan beribadah hari Minggu, diberkati ya Tuhan para petugas yang akan menunaikan pelayanan. Terkhusus pada ibadah Klaten pertama jam 7, hamba-Mu akan menjalankan ibadah berbahasa Jawa. Di tengah-tengah ibadah ada pelayanan baptis anak maupun pengakuan percaya sidi. Suci kuduskan kami yang akan melayani, majelis gereja, jemaat yang hadir, dan seluruh pribadi yang akan membaptiskan putra-putrinya diberkati sehat. Anak-anak yang akan dibaptiskan dikuasai Roh Kudus, hingga tidak ada kerewelan yang berarti. Para muda-mudi yang akan sidi diberkati keteguhan imannya, keteguhan hatinya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menuju kepada kedewasaan rohani.
Demikian Tuhan, kami segera mengakhiri pelayanan doa pagi di hari ini menjadi akhir dari seluruh pelayanan doa pagi sepanjang tahun 2024 untuk istirahat dan cuti bersama. Akan kami mulai lagi pada hari Sabtu 11 Januari yang akan datang. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati. Semua doa syafaat ini kami satukan dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kini turunkanlah berkat. Terang Tuhan yang melepaskan kuasa roh penderitaan di dalam kasih Bapa, damai sejahtera Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, seluruh rangkaian pelayanan doa pagi sepanjang tahun 2024 kita akhiri hari ini. Sampai bertemu pada pelayanan di tahun baru 2025 nanti. Dan saya pribadi serta tim doa pagi, pengurus doa pagi, kepada seluruh yang hadir, baik yang secara langsung maupun yang menjadi pemirsa, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2024 dengan penuh sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai, serta menyongsong tahun baru dengan harapan, dengan lebih banyak karya yang menghasilkan capaian-capaian tertinggi. Tuhan Yesus penuh kasih, menyertai, memberkati, dan melindungi saudara sekalian. Sampai berjumpa di tahun yang akan datang. Tuhan memberkati.